Kenapa kita tuh lebih sering marah sama orang-orang terdekat kita atau enggak orang yang kita nggak kenal sama sekali? Dok, padahal kan saya orang tuanya sendiri. Kenapa sih dia malah galak banget? Sedangkan saya lihat dia ke teman-temannya itu baik-baik aja, fun aja. Chill. Karena ada dua yang kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama adalah ketika kita lagi marah, yang perlu kita kenali adalah tujuan kita bukan menghilangkan marah. Ya. Tapi anger management. Kalau marah itu sama dengan jahat nggak sih? Orang seperti apa yang bikin kamu marah? Katanya mau marah-marah. Enggak dong, ya. Skripnya nyuruh kita untuk marah-marah. Cuma susah ya. Dia kan zen gitu, orangnya tenang gitu ya. Cuma nih lagi agak kurang tidur karena kemarin tuh tetangga marah-marah ya. Siapa? Tetangga kita kedengeran kan kayak wah gitu. Bener-bener tuh. Anaknya jadi tidur nggak teriak-teriak. tenang. Iya, itu jadi nggak tenang. Karena saya tuh nggak suka orang yang marah-marah. Ya, jadi kamu nggak suka tetangga. Kesimpulan kamu tidak suka Demikianlah tetangganya. kira-kira. Ada yang Ketemu mau lagi. endorse mungkin rumah baru untuk Sarah dan Kenapa Andreas. tiba-tiba jadi rumah? Ketemu lagi dalam podcast Ruang Tunggu. Hari ini teman-teman lihat ya baju kami Merah. merah. Ini melambangkan berani artinya. Jangan ya. ngomong. Enggak, itu melambangkan kita berani nih, berani. Tapi merah itu juga sering dihubungkan sama apa ya? Marah, emosi. Marah. Emosi gitu kan. Karena kalau di Inside Out juga yang marah itu warnanya merah. Itu ya, Apa bapak-bapak. karena itu pun ya merah marah? Merah marah. Sebenarnya merah itu karena kan kalau orang lagi marah kan mukanya Iya, merah. mukanya Ntar ya, merah editor ya bikin gue jadi mukanya merah. Nah, gitu kan. Jadi seperti itu tuh yang membuat jadi kenapa merah itu berhubungan dengan marah. Karena memang mukanya merah. Ngomong-ngomong nih ya terkait dengan marah-marahan. Tapi kan malu juga mukanya merah. Malu, bener juga. Coba nih kalau aku malu tuh begini. Ya, nanti editor ubah mukanya. Merah. Nah, beda merahnya tadi. Kalau yang tadi kan ya merahnya itu merahnya agak merah gelap. Ini tuh merahnya agak pink-pink begitu. Beda ya. Kerjaan editor abis ini. Yang bakal bingung. Amar langsung kayak, aduh anjir. Apa disuruh begini Kenapa lagi. harus gini? Ya, ngomong-ngomong nih, kita ngomongin tentang karakter kan ya. Tadi kan kita ngomongin tentang karakter di Inside Out gitu. Beberapa karakter itu kan juga terkenal dengan marah-marahnya ya. Iya. Gitu. Kemarin kita udah bahas tuh. Kemarin kita bahas tentang karakter yang setelan cuek, statue. Iya, siapa sih? Kayak kemarin tuh ada Jihu dari Boys Over Flowers. Terus ada Sasuke dari Naruto. Masih hobi banget nih sama Sasuke. Tuxedo bertopeng. Nah, hari ini kita bahas tentang karakter yang marah-marah. Iya kan, sesuai dengan janji kita ya di minggu lalu kita bakal bahas emosi gitu. Emosi yang hari ini kita bakal bahas yaitu marah. Karena dari semua emosi yang ada komunitasnya itu adalah marah doang. Ada ya? Iya, komunitas marah-marah cuy. Komunitas marah-marah. Oh iya, nggak ada komunitas malu-malu gitu Nggak ada ya? Pernah ada komunitas malu-malu nggak ada yang ngeposting? Malu-malu semuanya. Aduh, malu ngeposting beginian. Gitu. Terus ada komunitas nggak mau ngomong senang-senang. Nanti bahas grup WhatsApp. Waduh, wah orang-orang senang ya. Oke, nah kita ngomongin tentang karakter. Nah ngomong-ngomong ya, ini fun fact. Bisa tebak nggak karakter favoritku di film Doraemon? Doraemon lah. Nah, banyak yang ngira gitu kan, sebenarnya bukan Doraemon. Ya. Jadi siapa sebenarnya? Giant. Kenapa Giant? Aku suka karakter Giant. Kamu gak bisa nyanyi kayak dia. Itu salah satunya itu, merasa berempati. Wah kasihannya punya hobi nyanyi tapi tidak disukai teman-temannya. Banyak orang yang ngira aku suka tuh Doraemon. Doraemon tuh bener lucu, tapi tuh kalau di ibaratnya di game atau di filmnya, Doraemon tuh udah OP, overpowered. Mau ada apa tinggal, wah gitu biasa. Banyak yang ngira belum, mungkin Nobita, enggak. Nobita tuh terlalu bergantung. Ya dia terlalu anxious attachment. Terlalu clingy. Clingy. Kita bahas tuh di episode kemarin ya. Jadi aku suka tuh Giant, karena Giant itu walaupun dia dikenal dengan suka marah-marah, tapi dia tuh selalu marah-marah tuh ada alasannya. Enggak juga. Dia alasannya kalau misalnya mau minta komik baru ke Suneo. Itu alasannya. Gitu. Kadang-kadang dia marah karena melindungi adiknya. Dari beberapa komik Jaiko itu, ya di beberapa Ratmi kalau versi lamanya. Kalau di beberapa episode juga ya, dia tuh marah ketika melindungi Suneo, melindungi Nobita. Jadi walaupun dia digambarkan marah, sebenarnya tuh dia itu tuh bertanggung jawab. Jadi marahnya itu bagus juga. Kalau kamu, kira-kira siapa, kan suka Harry Potter nih ya, siapa karakter favoritmu di Harry Potter dan kenapa Ron Weasley? Enggak, bukan Ron Weasley. Enggak, ngaco nih. Ngaco, enggak. Aku tuh kalau misalnya
aku lagi mikir siapa karakter di Harry Potter yang aku suka, tapi nggak marah-marah. Aku sukanya yang jahat. Siapa tuh? Aku sukanya Bellatrix Lestrange. Oh, itu bukannya suka marah-marah ya? Enggak, dia nggak marah-marah, dia tiba-tiba snap. Apa tiba-tiba? Avada-kedavra gitu tiba-tiba. Crucio. Nah, kan kenapa suka dengan karakter yang sejahat itu? Dia tuh karakternya apa ya? Gue tuh suka sama karakter-karakter eksentrik. Yang kayak ya eksentrik lah. Sebenarnya kayak Cruella kayak gitu. Terus kayak Lady Gaga, karakternya eksentrik gitu. Jadinya tuh karena dia berkarakter, dia bold gitu. Nah, salah satunya tuh yang di Harry Potter sendiri tuh yang karakter eksentrik itu adalah Bellatrix Lestrange tersebut gitu. Dia kan kayak nggak peduli gitu, kayak gitu, ketawa-ketawa gitu, tahu-taunya mengutuk orang gitu. Menarik ya, ini sama-sama karakter yang bukan yang vibes positif, not yang positive vibes only, tapi tetap juga ada orang-orang yang suka dengan seperti gitu. Betul. Kayak gitu ya, kalau di Disney mungkin sukanya sama Cruella gitu, atau enggak sama Maleficent kayak gitu. Dikit sih Disney yang aku suka di protagonisnya. Kebanyakan di antagonisnya. Karena antagonis tuh punya alasan gitu. Benar. Kayak Giant yang punya alasan untuk marah, antagonis punya alasan untuk kenapa mereka menjadi antagonis. Terus juga ya, kadang-kadang justru yang sosok yang dianggap jahat itu jadi menarik sendiri. Film Joker. Ya. Satu film sendiri tuh tentang itu kan. Ya. Dan banyak kan film-film yang film-film yang udah mengangkat dari sisi antagonisnya. Baik. Daripada sisi protagonisnya gitu. Kenapa dia bisa menjadi jahat gitu. Tapi ngomong-ngomong soal jahat, kalau marah itu sama dengan jahat nggak sih? Sebenarnya jadinya itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kan kalau kamu marah-marah sama aku, kamu jahat. Jadi saya yang salah. Biasanya memang digambarkan orang jahat itu ya, dia marah-marah. Tapi itu kan kalau dibilang gambaran zaman dulu lah ya. Kalau sekarang udah mulai berbeda. Seringkali kan kalau dalam film-film itu digambarkan justru orang ini tersenyum, baik hati, tapi sebenarnya dia jahat. Nah, kita kemarin baru nonton ya film Jumbo. Nah, itu kan juga, wah ini agak spoiler dikit, tapi justru yang ternyata digambarkan jahat itu yang, wah ramah, senyum, membantu, gitu. Dan itu kan menggambarkan bahwa ternyata marah dengan jahat itu nggak selalu hand in hand berhubungan. Jadi kalau misalnya orang marah, belum tentu dia jahat ya. Betul. Siapa tahu dia ya itu, pingin melindungi sesuatu. Betul sekali. Atau pingin, takut juga bisa sih nggak sih munculnya jadi marah? Betul, bisa jadi. Intinya adalah dia pengen mengendalikan atau pengen melindungi sesuatu. Oke, fine. Kalau gitu aku mau nanya deh kayak gitu. Orang seperti apa yang bikin kamu marah? Seorang psikiatri nih kayak, wah psikiatri belajarnya berapa tahun? 4 tahun gitu. Kenapa? Ini yang bikin marah. Enggak. Cuma ngomong dia poinnya bagus gitu. Nah, jadi seorang psikiater kan, dok aku nggak mau marah lagi biasanya kayak gitu. Bisa nggak aku nggak marah? Bisa nggak aku tenang seperti sang Buddha gitu? Oh gitu, yang zen kayak gitu zen ya. yang tenang kayak gitu. Pokoknya tuh yang nggak marah gitu sama sekali. Okay. Nah, coba sekarang aku mau nanya deh, sebagai seorang psikiater, orang seperti apa sih yang bikin kamu, aduh gue marah nih, gue bete nih sama orang ini. Marah sama bete beda ya? Nanti kita bahas juga. Aku bisa juga marah, dan aku memang biasanya tuh kesel dengan orang-orang yang sok pinter. Kalau pinter doang nggak apa-apa, dia merasa diri pinter nggak apa-apa, tapi sok pinter itu kan dia bukan cuma mengangkat dirinya, tapi juga merendahkan orang-orang lain. Oh, nginjak orang lain. Iya. Nah, ketika melihat itu tuh aku merasa, gitu. Dan kebetulan ya sosial media tuh isinya tuh gampang banget untuk bertemu dengan orang-orang yang seperti itu. Oke. Gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Orang seperti apa? Aku mikir kapan terakhir aku marah, malah jadi kayak gitu. Kapan ya terakhir aku marah? Aku jarang marah. Aku jadi mikir. Jolin banget ya. Ya ampun, ini bukan marah, ini kesel. Kesel. Nah, aku jadi mikir gitu, kapan terakhir kali yang aku marah sampai meledak? Kayaknya hampir jarang terjadi sih kayak gitu. Tapi lebih sering tuh kesel. Kayak tadi aku kesel sama kamu gitu kayak. Ngeledek-ledek gitu. Tapi aku keselnya itu lebih kalau misalnya ke orang nih ya, lebih ke kayak orang-orang yang tidak mengerjakan pekerjaannya. Orang yang nggak mengerjakan pekerjaan. Iya, dan si kesel ini bisa escalated jadi marah kalau misalnya dia udah gua kasih tahu SOP-nya seperti ini gitu. Kayaknya kamu harusnya ngerjain ini seperti ini deh. Tapi dia ngeyel gitu. Kayak atau enggak kayak ya so tahu, kayak kamu yang bilang gitu, so pinter atau so tahu gitu. Ya itu. Ini kalau bisa jadi eskalasi dari kesel jadi marah.
Kalau di internet tuh yang you had one job gitu Nah, ya. iya, Gitu kan. you had one job. Oke, gitu. mau tanya dong teman-teman yang di sini ya, apa sih yang membuat kalian tuh gampang kesel orang seperti apa? Buat teman-teman juga nanti boleh tulis di kolom komentar. Boleh dong, coba. Orang yang suka ngeremehin, suka nggak menghargai opini aku. Kayaknya Oh. opininya nggak valid ya ini. Kesel nggak? Kesel nggak? Mas kameramen, Mas Amar. Yang suka minta editin katanya. Yang suka adu nasib. Oh, gitu. Iya sih, bener-bener. Masih mending lu gitu. Gitu ya. Lu mah enak. Wih, yang ngomong Sumanto gitu kan. Lu mah enak, lu takut gitu. Takut. Editor Mbak Ira. Kang Buli. Tukang bully. Iya. Hmm. Kayak siapa? Kayak dia. Enggak Mas ya, enggak. Ada ya. Oke, yang lain. Ada nggak? Alifa. Yang minta saran buat masalahnya tapi tetap gak dilakuin sarannya. Wah, Gimana itu ya? tuh. Jadi Heeh. Iya. minta saran dong tapi formalitas aja gitu. Wes. Itu nyebelin sih gitu Iya ya. sih, nyebelin sih. Ngapain lu nanya kalau kayak Iya. gitu. Mas Verano. Editor yang nggak mengerjakan tugasnya. Oh. Amar. Mengerjakan. Heeh. Paling kan sekarang lagi aktif upload ke Instagram Iya. gitu ya, ke TikTok gitu. Hampir mirip sama dokter sih, yang kayak misal, cuman kalau lebih spesifiknya tuh banyak orang yang kebanyakan Indo kali ya. Jadi nonton belum selesai, cuman udah komen. Wah, itu tuh. Iya sih. Selesaiin dulu ya, baru iya. komentar. Benar. Kadang-kadang apa yang dikomentarin itu tuh ada di Jari lebih cepat daripada mata. Betul banget ya. Dan lihat deh, kita masing-masing ini memiliki trigger sendiri-sendiri ya. Iya. Apakah memang dunia seperti itu tuh? Iya, jangan-jangan ini harus kita bahas nih di dunia dalam peneriataan alias Durian. Dunia dalam penderitaan. Memang Oke. apakah fenomena ini hanya antara kita aja nih? Kita mungkin apakah kita orang khusus yang kita merasa ini orang-orang menyebalkan? apakah gua doang nih yang rasa ini? Apa gue doang gitu? Atau memang ini Am penderitaan I? di dunia? Menurut Sora gimana? Coba apa yang kamu pantau dari dunia? Kayaknya marah itu sesuatu yang wajar ya. Kayak ada 6 orang di ruangan ini sekarang. 6 kan ya? Iya. 6 orang di ruangan ini sekarang dan semuanya hampir semua pernah marah. 7 sih. Siapa satu lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh ya 7 deh kalau gitu. 7 orang gitu. Terus udah gitu. Di sini tuh semuanya pernah marah gitu dan pernah tertrigger gitu. Apa sih? Angry button-nya tuh pernah dipencet sama seseorang gitu. Nah, ya menurut aku jadi hal yang wajar untuk marah tuh. Betul. Dan kalau kita lihat sosial media, ya ini sering banget nih berita. Tadi kita ngomongin tentang komunitas marah-marah di Twitter atau di X. Di sini yang pemain Twitter ya bahkan saya nggak nge-follow komunitas tersebut, editor saya juga nggak, tapi selalu muncul tuh postingannya. Iya, muncul. Ya. Apalagi kalau yang viral. Wah, langsung tuh muncul. Terus kalau teman-teman perhatikan ya, hampir nggak mungkin kita melewatkan sosial media Instagram ataupun TikTok tanpa melihat orang marah-marah. Iya lagi, kalau misalnya lagi scrolling ya, doom scrolling nih, lagi ngeliat kayak reel 1 yang lucu, 2 yang lucu, 3 yang lucu. Yang keempat atau yang kelima tuh pasti orang yang berantem. Ya, kayak iya. di jalan lah, di mobil lah, atau Kayak semua pasangan. lokasi ya? Kayak semua lokasi. Di parkiran, di pesawat, di minimarket, Iya. kayaknya semua tempat itu bisa jadi tempat berantem. Betul. Tapi emang dunia segitu suka berantem ya? Iya, orang suka baku hantam. Kita suka, apakah kita suka melihat orang-orang berantem itu? Iya juga ya. Ada beberapa orang kan ya yang suka ngelihat orang tuh berantem, orang tuh marah gitu ya. Jadi ini misalnya senggol-senggolan di jalan gitu kayak, ayo berantem gitu. Ada aja orangnya kayak gitu. Atau kamu aja, aku mah nggak kayak Kamu. gitu. Ini mau ngaku dosa dikit guys. Jadi kalau dulu di KRL ya, Iya, di KRL. ketika orang belum senggol-senggolan, saya tuh udah paling seneng kayak, marah bang. Saya sering kayak gitu. Jadi, tapi sambil diam-diam begini, manas-manasin. Provokasi. Kan butuh hiburan ya, di jalan tuh kan udah penat gitu Nah, kepalanya. sebagai kamu orang itu, kenapa kamu butuh hiburan melihat orang marah? Aduh, Bukannya sebenarnya tambah pusing ya ketika capek, terus ngelihat orang marah tuh kayak, pusing gitu. Kalau aku sih pusing ya ngelihat orang marah. Ini saya menjelaskan secara saintifik ya, biar nggak disalahkan. Pada dasarnya tuh kita manusia tuh ada rasa penasaran. Oke. Yang kita tahu kan, kalau misalnya kita melihat suatu cerita, ada eskalasi, terus jadi berantem, duar, ada pukul-pukulan, baru mereda.
kita punya konsep bahwa harusnya marah tuh seperti itu. Oke. Nggak pernah tuh kalau di film-film kan kita ngomong, misalnya tokoh utamanya ngomong ke yang jahat, "Hai penjahat, kamu merusak kota ini," gitu. Nggak mungkin penjahatnya, "Wah benar juga," gitu. "Baiklah, saya minta maaf," gitu. Terus dia pergi, nggak ada kan? Yang ada Terus tuh dia beresin. nggak pernah gitu. Tuh, mereka selalu berantem, duar, baru habis itu mereda. Jadi kita punya bayangan penasaran nih, wah ini di hidup nyata seperti apa ya? Itu yang membuat kenapa orang tuh penasaran, Iya. pengen gitu untuk melihat orang eskalasi itu. Kita senang melihat orang bertengkar selama bukan kita yang terlibat di dalamnya. Iya, Gitu. benar, Ya. benar. Dan yang kedua juga begini, kita tuh senang melihat orang marah sebenarnya selama kita satu sisi atau satu pihak dengan orang yang lagi marah. Oke, that's true. Ya, contoh ya, kan kita nih, saya dan Sora termasuk orang yang sama-sama kita taat banget sama aturan, terutama ngantri. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat nih di postingan sosial media ada orang nyalip antrian, wah terus dimarahin sama orang-orang sekelilingnya. Ya terekam lagi. Ya. Wah, kita tuh senang melihat itu. Yes. Karena kita satu pihak sama orang yang disalip dan yang marah-marah. Iya. Tapi sebaliknya, orang ini nyalip antrian, terus dia yang marah-marah, kita nggak senang. Kita merasa kesal karena pada saat itu kita semacam memproyeksikan diri kita ke orang tersebut. Iya. Jadi kita membayangkan, wah emang harusnya aku marah nih. Kita ikutan marah, kita senang. Tapi sebaliknya ketika kita merasa, loh udah aku disalip kok dia yang marah-marah, kita jadi kesal. Ya. Paham. Kalau gitu aku mau nanya deh, marah tuh kan wajar. Yang nggak wajar yang kayak gimana? Oke. Kemarahan adalah suatu emosi yang wajar, ya. Tapi perilaku yang dilakukan pada saat marah belum tentu wajar. Contohnya? Contoh misalnya kalau dia marah sampai berteriak, sampai membanting barang, sampai menggunting tas milik orang lain. Karena pernah ada beberapa gitu, saya pernah ada cerita, ada orang ini ketika dia tahu nih bahwa ibunya sangat menyukai suatu tas tertentu. Wah, ketika dia lagi marah nih, dia tahu bahwa wah, mama lebih sayang tas ini kan daripada aku, digunting tasnya. Masa tas branded yang digunting ini? Nangis. Dan itu memang dia tahu bahwa ini menyakitkan bagi ibunya. Dia marah dengan seperti gitu. Jadi udah tadi, tiap orang trigger marahnya berbeda-beda, cara melampiaskan marah pun berbeda-beda juga. juga. Nah, tahap apa yang dianggapnya wajar dan tahap apa yang nggak wajar, ini yang sulit. Oke. Bisa jadi buatku, ini marahnya biasa aja. Bagi Oke. orang lain, kamu lebay banget marahnya. Oke, kalau gitu gimana sih caranya kita untuk membedain, ini gue wajar kok marahnya gitu. Nunjukin kayak marah yang gue tunjukkan tuh adalah hal yang wajar. Oke, karena kalau kita lagi marah ya, kemungkinan kita bakal bilang, marahku ini kok beralasan, Iya. wajar nih nggak berlebihan. Kayak Giant minta komik, Punyamu kan punyaku. Gitu. punyaku kan punyaku juga gitu. Nah, Giant. jadi kita perlu mungkin mengenali dulu ya tentang kenapa sih manusia itu marah. Iya. Oke, tadi kita bilang bahwa marah itu sesuatu yang wajar. Aku pernah membaca sebuah penelitian, tapi aku lupa nih dari buku apa ya. Penelitian ini menggambarkan bahwa seorang bayi pun, dia bisa menunjukkan kemarahan. Ketika bayi itu di-restrain. Di-restrain itu misalnya ketika dia ditahan gitu. Ketika misalnya mau diambil darahnya, mungkin mau diperiksa. Bayi itu bisa marah juga. Jadi jangan-jangan memang marah ini sesuatu yang kita nggak belajar dari mana-mana. Kita punya dan itu adalah respon kita. Nah, respon terhadap apa? Kemungkinan marah itu adalah respon kita terhadap dua hal. Pertama, kita mau melindungi diri sendiri. Oke. Atau kedua, kita mau mengendalikan sesuatu. Oke. Seorang anak, ya mungkin ketika dia ditahan, dia mau melindungi diri sehingga dia jadi berteriak, dia melawan. Gitu. Atau mungkin mau mengendalikan. Ini yang membuat orang tua mungkin bisa marah kepada anaknya ketika dia mau mengendalikan sesuatu. Oke. Oke, dan kembali, kalau kita anggap bahwa marah ini adalah sesuatu yang wajar, Oke. nggak semua marah itu kita bilang tidak boleh marah. Tapi banyak nih ya, pasien yang datang dan, dok, saya pengen untuk nggak marah lagi. Iya. Kebanyakan kayak teman aku juga nanya, kau gimana sih caranya biar nggak marah-marah lagi? Lah, bukannya marah-marah tuh boleh ya? Itu gitu? manusiawi sekali. Justru gini, sekarang aku bayangkan, aku ajak untuk membayangkan situasi di mana kita harus marah. Oke. Anggaplah kita lagi berada di satu rumah, ya lagi ngumpulnya acara sama keluarga. Tiba-tiba ada anak kecil nih, antara anak atau ponakan kita, masih kecil, dia lari-lari sambil bawa pisau sambil ketawa-ketawa. Gitu. Pada saat itu, Iya. kita mau mengendalikan situasi. Kita mau Iya. melindungi orang-orang di situ. Yang bakal kita lakukan adalah Marah. marah. Kita bakal langsung teriak, stop. Sini, kasih pisaunya. Kita nggak mungkin. Adik, sini adik manis. Ayo sini dulu. Ngeri gitu kan ya. Serahkan pisaunya pada om. Gitu. Nggak ada. nggak mau, gitu. Berbahaya. Dalam situasi itu kita harus
marah. Iya. Bukan cuma boleh, tapi harus. Iya. Karena dia perlu tahu bahwa itu perlu segera dikendalikan. Itu berbahaya. Itu berbahaya. Nah, tapi gimana kalau sekarang marahnya itu gampang banget. Anak ini baru naik ke bangku sedikit, langsung, nggak boleh naik-naik. Itu yang nggak boleh, karena kita jadinya nggak sesuai nih antara kemarahan ya yang seharusnya disampaikan dengan ancaman yang terjadi pada saat itu. Oke, paham. Nah, terus kalau misalnya kayak gitu, ada nggak sih cara marah yang benar gitu? Marah yang benar. Iya, cara marah kayak Saya marah sama Anda gitu. nggak, jadi kayak cara marah yang kayaknya orang tuh bisa terima gitu. Oke, ini menarik. Aku mungkin sekalian mau nanya sama teman-teman ya. Orang marah seperti apa sih yang buat kamu tuh mengerikan? Ada lagi. Gitu. Gimana kalau Sarah? Iya, kalau gue jelas papa ya. Oke. Kalau papa aku tuh dulu papa aku tuh kalau dulu zaman aku sekolah gitu ya. Karena aku suka suka kayak ngobrol di telepon sama temenku gitu, kayak cerita ketawa-ketawa gitu ya. Terus kalau misalnya udah malam nih masih teleponan sama temenku gitu. Bukan kecekan, ini beneran teman. Iya, temen kok. Karena cewek. Oh iya. Karena cewek gitu, habis kayak ngobrol-ngobrol gitu, kayak ngobrol terus nanti tiba-tiba bokap gue tuh datang tiba-tiba kayak gitu doang. Itu aku kayak udah dulu ya teleponnya gitu, kayak padahal dia cuma berdeham doang gitu, kayak udah dulu ya teleponnya, nanti kita sambung lagi deh gitu. Terus Kenapa itu menakutkan? Karena sebelum itu eskalasi menjadi yang lebih besar. Oke. Gitu, Berarti pernah ada pengalaman sebelumnya. Iya, kalau kayak ini tuh udah malam gitu, dia udah pernah marah seperti itu. Jadi kayak pas lagi ngobrol gitu jadi kayak takut aja gitu. Oh, itu menakutkan. Itu marahnya versi Iya, papa versi kamu. benar. Padahal sebelumnya belum marah. Itu Cuman kayak berdeham aja gue udah takut. Itu kamu tuh, aku nggak tahu. Bayangin kalau misalnya aku nggak tahu nih, ngapel ke rumah kamu, udah malam-malam nongkrong, terus bapaknya dia, batuk om. Dikemplang. Kayak, Jadi tadi ya marah itu juga berbeda-beda. Kalau aku marah paling menakutkan yang pernah aku lihat itu adalah justru dari dosenku. Dosen psikiatri itu kan terkenal baik-baik gitu kan. Iya, Jadi iya. mereka tuh kalau marah nggak menaikkan suara. Waktu itu pernah kami lagi ada acara, kami kayak ya di acara yang udah molor nih waktunya ya. Terus kami masih main-main, masih ketawa-ketawa, dan waktu itu dia bilang gini, waktu kita terbatas ya. Itu doang. Tapi saat itu kami semua langsung diem. Karena kita tahu bahwa, wah biasanya ini nggak seperti ini nih dia nih. karena kalian tahu kalian salah. Iya, dan nggak perlu menaikkan suara, nggak perlu teriak. Ketika melakukan dia kayak gitu tuh, kita langsung ngerasa, ih ngeri banget ya barusan. Iya, sama ya. Anyway, kan dua hal tersebut kayak dosennya tidak menaikkan suara, papaku juga tidak menaikkan suara, cuma berdeham doang. Tapi dua-duanya bikin takut. Betul. Ya. Dua-duanya bikin ngeri. Kita mau tanya buat teman-teman juga, mungkin gimana sih buat teman-teman yang orang marah yang paling mengerikan? Ayahku. Ayah juga sama. Berdeham juga? Enggak. Oh, enggak. Jangan ayah kita sama. Bapaknya Gimana? Teriak-teriak. Oh, teriak-teriak. Teriak-teriak. Betul. Gimana teriak-teriaknya? Hari ini Iya kan teriak juga. Ya teriak kayak kamu masih ayah yang membiayai hidup kamu sama ayah. Oh, bukan cuma teriak tapi Main power. ada kekuatan main di situ. power. Oke. Coba. Kathleen. Marah orang yang nggak pernah marah. Oh. Oh, yang diem ya. Oh, itu ngeri ya. Tiba-tiba marah gitu. Itu sering tuh. Bener nggak sih orang yang diem sekali marah itu ngeri Meledak. banget gitu ya? Iya. Oke, Alifa. Sama sih sama kayak Kathleen, tapi bedanya orang itu lah nenek. Oh. Karena nggak pernah marah juga, jadi takut kalau misalnya Oh, ketika dia udah menyampaikan kemarahan itu udah, oh ini udah marah banget nih gitu. Oke. Karena selama ini diam. Ini karena dua mirip ya, aku mau jelasin dulu sebelum kita nanti nanya ke teman kita yang lain. Jadi bener, orang yang jarang marah, sekali marah itu memang mengerikan. Iya sih. Karena pertama, bisa jadi dia memendam itu. Bisa jadi begini juga, orang yang gampang marah, berarti kan trigger lewat sedikit, meledak. Iya. Orang-orang yang jarang marah, triggernya tuh tinggi banget. Iya. Tapi artinya, hal yang membuat dia marah itu sesuatu yang memang... Kelewatan banget. Betul, nggak Iya. main-main itu. Makanya marahnya itu sekaligus langsung besar, gitu ya. Oke, Mas Amar, seperti apa nih orang marah mengerikan? Mirip sih sama-sama kayak yang lain. Satu circle kayaknya. Nenek juga? Mas Verano, jangan-jangan ini marah-marah. Yang sering bercanda terus tiba-tiba Iya. Biasanya dia iya. bercanda nih. Iya, Ini ya. iya. Oke, Mas Verano. Sama juga, cuman mungkin kalau diawali dengan orang yang emang nggak pernah marah gitu ya. Kalau yang terdekat itu yang pasti keluarga kan. Kalau misalkan nyokap gitu,
nyokap tuh deket banget sama saya gitu. Jadi kayak kalau misalkan kayak belajar dimarahin dulu zaman SD, SMP gitu. Tapi bokap diem doang. Nah, ketika kalau misalkan ada sesuatu, bokap kayak cuman ngomong, kamu kenapa? Wow, itu. Wah, iya. Bokap udah involve, berarti itu parah banget gitu. Iya. Wah, damage-nya gede tuh ya. Damage-nya gede. Langsung sakit tadi, jantungnya jatuh. Iya lagi, aku juga pas kalau bokap gue udah kayak, wah itu langsung dropping hard gitu. Ini kayak berasa cemplung. Sama-sama tadi sesuatu yang tidak biasa. Iya, gitu. Orang yang biasanya tenang, sebaliknya orang yang sering marah-marah mungkin kita udah nggak kaget lagi. Iya, nggak kaget lagi. Iya, Kayak bener. ya biasa lah ini Ya mama gue ngomel-ngomel. bawel ya udahlah. Oh, mamanya gue. bawel. Iya emang. Ya mama maaf ya. Nah, udah kayak kalau kayak gitu berarti emang orang tuh cara marahnya beda-beda. Orang marahnya berbeda-beda, betul Iya, cara sekali. marahnya beda-beda gitu. Ada yang meledak, ada yang kayak tadi cuma berdeham doang atau kayak yang tadi dengan disampaikan dengan itu. Kalau aku sendiri nih ya, aku tuh kalau marah tuh eskalasi gitu. Jadi kayak ngerasain kayak oh ini aku marah gitu, kayak naikin suara. Tapi kalau udah nyampe kayak ke puncak, aku tuh ngerasa suka kayak jadi balon kempes. Oke. Jadi kayak gitu, kayak balon kempes aja kayak kisut terus kayak, dan itu tuh tiba-tiba berubah suaranya langsung kayak ya udah deh gimana kamu aja. Oke. Atau kayak ya udahlah kalau kamu nggak ngerti ya udah terserah kamu gitu. Ya gitu jadinya tuh kayak menyerah gitu, kayak balon kemas. Dari itu tuh sebenarnya itu adalah marah terpuncak aku gitu. Jadi nggak pernah yang sampai udah meledak lagi, yang sampai yang kayak banting barang atau enggak. Tapi ya itu jadi kayak udah meledak, udah besar balonnya, instead of meledak ini kisut gitu balonnya, kayak gitu. Kalau kamu cara marahnya seperti apa? Kalau aku yang cenderungnya meledak banget gitu. Iya, kalau aku cenderungnya dari pelan-pelan dulu numpuk-numpuk terus tiba-tiba meledak. Nah, aku jadi kepikiran gini, kayak kita bisa nih untuk ngebahas siklus marah. Ya. Oke, ya. Banyak kan orang yang bilang, ih tiba-tiba dia marah. Iya. Atau aku ngomong, oh nggak tahu tiba-tiba aku marah. Tapi apakah beneran tiba-tiba atau jangan-jangan kita sebenarnya miss banyak banget tanda-tanda di situ. Ya. Jadi gini, kalau misalnya kita melihat dari teorinya, marah itu siklusnya tuh sebenarnya dari bawah, dari mulai ada trigger ya, lalu kita mulai eskalasi, lalu tiba-tiba itu memuncak, setelah memuncak tuh resolusi. Iya. Dan biasanya setelah resolusi ini turun, mulai jadi ada penyesalan. Nah, seringkali disitulah yang kita sadari hanya ketika puncak ya, dan ketika resolusi. Disitulah yang orang-orang marah terus ngerasa, aduh aku nggak mau marah-marah lagi. Berikutnya aku nggak bakal gini lagi. Tapi ketika siklusnya mulai, sama lagi deh. Nah, baik kamu maupun aku atau orang-orang lainnya, kita pasti mengikuti pola yang sama. Ada trigger terlebih dahulu. Ya, trigger yang bikin kesel. Tadi kita bilang kan, aku kesel dengan orang yang mungkin dia sok pintar dan menginjak-injak orang lain. Kamu mungkin triggernya adalah orang yang nggak mengerjakan. Pekerjaannya, iya. Padahal SOP jelas banget. Ketika itu terjadi, kita mulai ada nih, kenali triggernya. Lalu mulai tuh pelan-pelan eskalasi. Disinilah kita kadang ngerasa di tubuh itu ada yang nggak enak. Iya. Tapi seringnya kita nggak memperhatikan. Jadi eskalasinya ini nggak disadari. Padahal itu tuh menjadi data yang sangat bermanfaat. Ada orang yang ketika eskalasi dia akan ngerasa deg-degan. Ada yang ngerasa kayak nafasnya jadi cepat. Ada yang ngerasa kayak mau teriak. Nah itu tuh eskalasi. Baru ketika dia memuncak, inilah antara meledak atau mungkin nangis. Atau bisa jadi tadi malah adalah putus asa. Lalu setelah itu resolusi. Resolusi itu yang akan jadi turun, akan udah kemarahan yang mereda. Lalu setelah itu ya tadi mungkin bisa jadi penyesalan, mungkin jadi ada perasaan-perasaan lainnya yang akan muncul. Begitu. Dan memang ketika memuncaknya ini nggak selalu dalam bentuknya membanting barang atau teriak atau membentak. Ada yang nangis. Ada yang seperti kamu mungkin tadi ya udahlah putus asa. Dan ini akan sangat bergantung dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Paham. Kalau kayak gitu, aku jadi kepikiran juga. Kenapa kita tuh lebih sering marah sama orang-orang terdekat kita, atau nggak orang yang kita nggak kenal sama sekali. Jadi kayak misalnya aku kenal sama kamu, tapi kenalnya nanggung, ngerti gak sih? Kita temenan, teman kantor gitu. Ya aku bisa nahan marah aku, tapi kalau misalnya kamu tuh adalah papa aku, atau ibu aku, atau misalnya kakak aku, adik aku, orang keluarga gitu, keluarga inti, atau mungkin pasangan yang udah berjalan lama, aku tuh lebih gampang marahnya.
Instead of aku iya. ke orang yang kayak kenalnya ya cuman deket aja gitu, nggak sampai sedekat keluarga gitu. Menarik. Nah, ini yang Atau yang nggak disampaikan. kenal sama sekali, misalnya Betul, kayak betul. tiba-tiba ke pelayan toko gitu kita bisa marah, atau nggak kayak di internet ke netizen lain gitu kita marah. Oke, ini menarik. Jadi gini, ada penjelasan gini juga, pernah ada pasienku yang tadi kan dengan kemarahan gitu, ini pun orang tuanya bertanya, dok, padahal kan saya orang tuanya sendiri, kenapa sih dia malah galak banget, sedangkan saya lihat dia ke teman-temannya itu baik-baik Fun banget aja, ya. fun aja, Chill ke gitu. teman-temannya. Jadi karena ada dua yang kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama adalah mau gimana juga, justru karena ini keluarga, dia tahu bahwa keluarga nggak bakal meninggalkan dia. Bisa sih meninggalkan, cuma kan jarang dan susah banget. Iya. Sedangkan ditinggalkan teman-temannya itu lebih gampang. Itulah kenapa dia jadi punya kebebasan, ibaratnya mau di rumah tadi ngegunting tas mamanya ataupun dia banting barang, merusak pintu, orang tuanya akan nganggap ya udahlah ini anakku. Oke. Iya. Kedua yang membuat lebih gampang marah itu juga karena biasanya jadi ada ekspektasi. Oke. Dia beranggapan, loh ini kan orang tuaku, harusnya Iya. dia tahu aku maunya apa. Sedangkan kalau ini orang yang nggak terlalu kenal bisa memaklumi, ya sudahlah kan orang ini mungkin Nggak belum tahu tahu dia. aku maunya gimana. Itu juga kenapa kalau kan juga gampang untuk ke-trigger tentang tepat waktu. Dan itu kalau buat teman-temanku terdekat atau mungkin kamu tahu bahwa kalau Iya, aku udah iya, kelewat waktu itu akan jadi gampang untuk kesel. Iya. Dan kalau ini justru orang yang nggak terlalu kenal, ketika dia terlambat, aku bakal, ya sudah, aku tetap kesel, tapi lebih bisa memaklumi. Karena anggapannya, ya kan lu nggak tahu gue gimana. Gitu. Nah, itu untuk yang dekat. Nah, sekarang gimana dengan ada orang-orang yang gampang banget marah Nah, ya iya. di sosial media ketika orang ini nggak dikenal sama dia. Iya. Nah, kalau ini kebalikannya, karena justru tidak ada semacam social responsibility. Oke. Oke, di sosial media itu ada perbedaan jarak, perbedaan waktu. Mungkin kita bilang loh bukannya sosial media itu menghubungkan orang. Tetapi gini, kalau aku misalnya ngomong ke depan seseorang ya, aku nggak suka muka kamu nyebelin. Aku akan langsung mendapatkan Ganjarannya di ganjaran saat saat itu itu. ya? Tapi ketika ini kita beda tempat dan beda waktu, aku mengetik saat itu, belum tentu aku mendapatkan responnya saat itu. Oke. Bisa jadi aku dibales, dikata-katain balik, tapi berjam-jam kemudian. Oke. Jadi nggak ada semacam direct consequences yang dia Oke. dapatkan, begitu. Kalaupun ada itu bisa diabaikan aja. Betul, karena dia tetap ngerasa aman. Lalu juga yang terjadi adalah ketika kita berada di sosial media, itu kan bisa berlindung di balik anonimitas. Oh iya, bisa pakai second account. Betul, sedangkan kalau misalnya di sosial media itu kita menghina seseorang pakai akun pribadi, udah kejar itu tuh langsung kan, bisa di-doxing. Iya lagi banyak banget lagi akun-akunnya di doxing. Jadi tadi dua ekstrim itu ya, antara kita nggak kenal sama sekali, atau kalau kita kita kenal dekat banget. dekat banget. Nah, yang satu di real life, yang dekat banget ini, satu lagi adalah di dunia maya, yang ketika nggak kenal, malah kita lebih gampang untuk itu. Oke. Kalau gitu aku mau sekarang masuk kali ya, dari tadi kan udah ngebahas-bahas tentang marah gitu. Gimana kenapa orang bisa marah gitu. Sekarang solusinya deh. Oke. Selain menghilangkan rasa marah itu, berarti kita masuk ke sesi Semangka. Jeng 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 jeng. Sesi mengupas solusi kehidupan. solusinya dong kakak. Halo, solusinya dong. Oke. Kan konsultasi dulu. Ya, konsultasi. Marah ya. Jadi ketika kita lagi marah, yang perlu kita kenali adalah tujuan kita bukan menghilangkan marah, Ya. tapi anger management. Oke. Anger management itu sesuai namanya berarti kita memanage marah. Berarti ada marah yang tidak termanage dengan baik. Ya. Nah, aku sering menganalogikan gini. Anger management tuh keanalogikan dengan financial management. Sama emang. Ya, akan lebih gampang untuk dipahami. Jadi gini ya, kita berikan contoh ya. Jadi gini, teman-teman kita kan di sini gajinya semuanya 100 juta per bulan ya. Amin. Ya kan? Iya, ya kan? Nah, jadi kan gaji kita 100 juta per bulan. Iya. Financial management itu apakah seperti ini? Oke, gajiku 100 juta, aku tabung semuanya. Nggak ada yang boleh dipakai. Ini untuk masa depanku. Supaya Enggak dalam dong. waktu 1 tahun aku punya 1 miliar. Nah, apakah itu financial management? Enggak lah. Enggak, justru itu sesuatu yang buruk. Buat apa kita mendapatkan uang banyak kalau nggak bisa digunakan? Iya betul. Sama juga, anger management bukan berarti kita punya marah dan semua marahnya ditabung. Iya. Itu yang banyak orang mengira, gimana supaya aku punya marah aku tabung. Enggak dong, justru dalam financial management, aku gajiku 100 juta. 90 juta aku gunakan untuk tabungan, 10 juta untuk kehidupan sehari-hari, yang 10 juta ini pun kita bagi-bagi buat makan berapa, buat transport berapa, dan lain-lainnya. Ya. Jadi, ada pembagian budget.
Sama, maka anger management juga berarti kita marah sesuai budgetnya. Oke. Kalau ini marah yang harusnya kecil, ya Kasih budgetnya kecil aja. Anak tiba-tiba misalnya menumpahkan air. Kita gampang untuk marah, tapi kalau dipikir-pikir, itu seharusnya marahnya budget kecil. Kalau loh. yang fixables tuh Iya. yang budgetnya kecil aja. Kan tinggal lap. Ya, kalau misalnya jatuh piring atau gelas dan pecah, bolehlah kita marah sedikit lebih besar, tapi lagi-lagi kita ingat ini sebenarnya masalah kecil. Iya. Yang sering terjadi adalah untuk hal yang kecil kayak misalnya menumpahkan sesuatu, langsung marahnya besar banget. Nah, inilah yang dibilang nggak sesuai antara budget marah yang seharusnya diberikan dengan yang beneran keluar. Oke, in a way, jadi gara-gara ngomongin budget. Kan kalau ini ngomongin soal budget ya, kadang-kadang kan ada yang budgetnya kurang. Dimarah juga gitu nggak sih? Kayak misalnya nih, contoh, gua budget makan tuh harusnya misalnya sehari tuh 100.000 misalnya. Tapi nggak berhemat, jadi sehari cuma 20.000. Budgetnya kurang, gitu. Makanya tidak tercukupi, gizinya tidak seimbang. Betul. Malah jadi bawa penyakit ke lain. Malah juga kayak gitu nggak sih? Betul, ya kan? Jadi kita perlu menyesuaikan. Misalnya mungkin di beberapa tempat 20.000 itu cukup. Tapi misalnya kita beradanya di daerah perkotaan, di mana makannya cuma bisa di mall, wah itu akan kurang sekali dengan gitu kan. Iya. Marah pun demikian juga. Jadi anger management issue nggak selalu marah yang kebanyakan, bisa jadi marah yang kurang. Ini sering terjadi di mungkin sekolah atau kuliah atau tempat kerja. Ketika misalnya guru terlalu permisif, orang tua terlalu permisif, atau tadi atasan yang kurang tegas. Harusnya dia marah ketika karyawannya nggak mengerjakan tugas. Harusnya marah ketika datangnya telat sehingga mengacaukan program. Tapi atasannya cuma, ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan diulang. Ketika tidak ada kemarahan yang sesuai, itu nggak akan jadi perubahan. Jadi yang kita pengen adalah terjadi perubahan setelah marah. Nah, jadi anger management itu adalah gimana kita memanage, kita mengenali ini saat ini sebaiknya aku marah dengan budget semana ya kira-kira. Jadi emang perhitungkan budget untuk marah juga ya. Bukan budget uang tapi budget energi. Betul. Nah, dan kita tahu bahwa ini memang perlu untuk dikeluarkan, diledakkan pelan-pelan. Itu regulasi emosi juga nggak sih maksudnya? Betul banget ya, karena kita perlu kan meregulasi ya. Yang disimpan terlalu banyak nggak bagus, yang dikeluarkan terlalu banyak juga nggak bagus juga. Jadi kayak kepikiran satu hal gitu. Katanya orang yang marah-marah itu umurnya lebih panjang dibanding orang-orang yang suka memendam. Katanya tuh orang yang nggak pernah marah itu gampang kena kanker, sedangkan orang yang suka marah-marah itu nggak gampang kena kanker. Apa karena sang kankernya takut gitu ya, kayak wah ini orang suka marah-marah, enggak, gue nggak mau kesini gitu. Takut pindah ke sebelah gitu. Itu kanker apa kuman gitu kan bisa pindah-pindah begitu. Gitu, tapi gue pernah denger kayak ini gitu. menarik ya. Kalau kita bilang nggak benar, tapi kalau dilihat ya, ini kok emang sekeliling kita banyak kan orang yang marah-marah tuh awet ya gitu, kayak hidupnya tuh awet gitu kan. Kenapa begitu? Jadi gini, itu nggak sepenuhnya benar, tapi nggak sepenuhnya salah juga ya. Mungkin gini, anggapan kenapa dianggap bahwa orang yang gampang marah-marah, yang suka marah itu umurnya lebih panjang, karena sebaliknya, orang yang mendem marah, umurnya pendek. Nah, itu memang ada arah ke situ, tapi bukan semata-mata karena dia nggak marah terus umurnya jadi pendek dan gampang sakit. Gini, ketika dia harusnya marah, berarti kan ada suatu stres, ada suatu beban emosional. Beban emosional ini perlu untuk di-channeling, dikeluarkan. Entah dia mengeluarkan dengan olahraga, entah dengan menulis, dengan nyanyi, dengan ngobrol, ataupun dengan marah-marah. Apabila dia nggak mengeluarkan dengan marah, tapi dia keluarkan dengan cara lain, bagus. Nah, yang sering jadi problem adalah dia nggak marah-marah, tapi dia juga nggak men-channeling dengan cara lain. Dipendam semuanya, dan inilah yang menjadi ada penyakit-penyakit terkait dengan stres. Jadi ada masalah lambung, kekebalan tubuh. Nggak sih? Betul, bisa banget seperti gitu. Jadi ada tadi masalah cancer dan lain-lainnya. Jadi bukan karena nggak marah, tapi karena nggak di-channeling keluar. Sebaliknya orang-orang yang tadi gampang marah itu, ya kemungkinan tadi dia ketika ada kemarahan dikeluarkan. Akibatnya ya dia jadi nggak terlalu lama menumpuk stres tersebut. Orang lain yang jadi kena. Di sisi lain, setiap kali orang marah itu sebenarnya juga jadi perubahan di tubuhnya. Tensi jadi meningkat, ya, adrenalin meningkat, gitu. Nah, jadi nggak sepenuhnya aman juga kalau terlalu sering marah. Gitu. Soalnya kan kalau misalnya orang-orang lagi marah tuh, nggak mau duduk dulu, minum dulu, nanti tensinya tinggi, gitu. Atau nggak nanti hipertensi, nanti jantung, nanti stroke gitu. Itu benar.
Itu Jadi bener gini, ya? ketika seseorang itu lagi marah, memang jadi perubahan di tubuh kita pun pernah ngerasa kalau lagi marah tuh kan kayak nafas jadi tegang cepat banget, gitu. iya. Wah, pengen untuk kayaknya mukul sesuatu. Pada saat itu tekanan darah kita meningkat, denyut nadi meningkat. Dalam kondisi normal atau kondisi wajar itu nggak jadi masalah. Tapi apabila orang ini memang sudah memiliki masalah stroke ataupun masalah jantung, dengan meningkatnya tekanan darah secara tiba-tiba ini bisa berbahaya bagi kesehatan dia. Makanya bisa ada orang yang kalau di film-filmnya dia marah terus tiba-tiba Pingsan. gitu kan, wah pingsan atau dia gini, Iya, iya, serangan iya. jantungnya kambuh, itu benar juga. Oke, nah jadi yang bagus adalah gimana kita bisa terbiasa untuk channeling kemarahan ini, ya. Gimana untuk kita menyalurkan kemarahan, tapi bukan marah-marah. Belajar marah, tapi bukan marah-marah, gitu, ya. Kalau gitu, sekarang gimana caranya kalau kita udah kadung marah? Kayak orang-orang di sini udah lah, pasti pernah ngerasain kayak, aduh kayaknya perasaan bersalah setelah marah-marah. Kalau kita udah kadung marah kayak gitu, baiknya kita gimana? Pasti dong kita akan bilang, aku tidak mau mengulangi itu lagi. Iya. Ya kan? Memang Tapi kan itu. suka gengsi. Betul sekali. Jadi kemungkinan memang aku senang nih ketika kita membahas tentang gimana anger management, kita perlu mulai dengan fixing dulu, memperbaiki dulu, ya. Paling utama adalah meminta maaf. Oke? Nggak cukup cuma dengan mengatakan aku nggak mau melakukan itu lagi, tapi kita perlu declare minta maaf. Karena gini, untuk meminta maaf itu, pertama kita perlu akui bahwa kesalahan itu ada. Kedua, kita ya take responsibility, yaitu kita bertanggung jawab dengan itu. Bertanggung jawab salah satu adalah dengan mengatakan aku salah. Artinya kita perlu tuh telan gengsinya itu. Iya. Baru ketiga adalah Hard pill to swallow. Betul. Jadi pertama tadi gimana kita mengakui bahwa ada kesalahan, kedua kita bertanggung jawab atas kesalahan iya. itu, ketiga adalah kita merencanakan berikutnya kita mau ngapain. Iya. Nah ini aku jadi keingat dulu, pernah ada momen yang aku tuh marah waktu Hiro masih ada. Jadi waktu itu Hiro tuh dalam perawatan ya. Kalau kami ingat waktu itu dia dirawat, kita pulang dari rumah sakit, terus ternyata tuh ada barang yang ketinggalan. Iya. Dan waktu itu aku marahnya sama salah satu babysitter, gitu Iya. kan? Karena kita waktu itu udah nitip nih, tolong ini dibawain. Dia bilang, aduh kelupaan. Iya. Waktu itu aku marah dan aku sampai menaikkan suara dan kayak gimana sih gini aja nggak bisa. Waktu itu aku pergi ngebut balik ke rumah sakit untuk ngambil barang tersebut karena itu memang diperlukan. barangnya. Iya, itu charger salah satu alat. Betul. Nah, dan waktu itu dalam proses perjalanan pun aku mikir juga, kenapa ya aku marah? Gitu kan, dan aku menyadari, oh ya, aku capek. Iya. Dan kita memang kan, dalam kondisi sehari-hari aku cukup sabar, tapi ketika kita lagi kondisinya capek, lagi sakit, lapar, nah itu gampang untuk kita jadi marah. Nah setelah kita menyadari, oh ya nih, aku marah tadi, aku seperti itu, ketika kembali, yang aku lakukan adalah aku langsung minta maaf. Iya. Dan cara minta maafnya bukan yang, ya maaf, lagian kamu lupa. Nah itu kan. Gaslighting. Iya sih, aku minta maaf, tapi itu ya minta maaf deh kalau kamu begitu. Nah, ya waktu itu yang aku lakukan adalah aku minta maaf dan mengakui, aku minta maaf karena tadi aku menaikkan suara. Iya. Aku tahu aku lagi capek, tapi itu nggak bisa dijadikan alasan. Oke. Nah, itulah yang susah kan. Jadi Ya, hard pill to swallow-nya seringkali itu, ya. kita bilang aku marah karena aku capek. Aku marah karena kamu kayak gitu, banyak kan kayak gitu. Betul. Nah, jadi bisa nggak kita mengakui, aku tadi marah, aku sedang capek, dan aku marah, tapi aku tahu itu nggak bisa jadi alasan. Nggak ada pembenarannya. Maka baru kita mengatakan bahwa berikutnya ketika ini terjadi lagi, aku akan coba untuk narik nafas dulu, dan ya tetap mengambil barang tersebut tanpa perlu untuk marah-marah seperti itu. Dan aku ingat waktu itu, ketika aku mengatakan demikian, ya babysitternya waktu itu dia juga minta maaf dan dia menangis juga merasa bersalah dan waktu itu jadi selesai di malam tersebut. Iya. Nggak perlu untuk berlanjut ke berhari-hari ke depan. Iya, jadi nggak jadi unfinished business ya. Betul. Nah, lalu setelah tadi kita merencanakan aku mau untuk berubah. Nah, baru tuh berikutnya kita bertanggung jawab beneran. Ada satu teknik yang bisa kita lakukan ketika kita lagi marah. Ini caranya supaya kita menjadi bisa lebih mengendalikan diri. Kayak gimana tuh? Nah, teknik ini tuh adalah salah satu teknik dalam Dialectical Behavioral Therapy atau DBT. Nama tekniknya itu STOP, STOP. Singkatan, ya. Stop. Oke. Nah, dari stop ini singkatan, S yang pertama adalah stop whatever you're doing. Oke. Jadi benar-benar kita berhenti apapun yang kita Stop lakukan. di dalam stop. Beneran stop. Artinya nih, kalau misalnya kita lagi ngomong terus mau Misal teriak, kayak hup. stop. Iya. Semakin kita pengen action, semakin perlu stop. Oke. Atau misalnya kita lagi Intrusive ngetik. thought-nya jangan didengerin Betul. ya. Jadi kita benar-benar pertama tuh harus stop, nyadarin dulu. Lagi ngetik nih, misalnya lagi ngetik ada sosial media, wah ada komentar aneh nih. Wow, Kita jadi pengen untuk cepet. ini, stop.
apapun yang dilakukan. Lagi ketemu sama atasan atau sama teman gini, lagi pengen ini, stop. Stop. Nah, Iya. itu ya S-nya. Kenapa penting? Karena kita perlu berjeda. Banyak banget penyesalan terjadi karena kita nggak bisa nunggu 0, sekian detik. Oke. Kalau seandainya kita bisa nunggu sebentar aja, bisa jadi kata-kata itu nggak keluar. Dan itu membuat kita jadi nggak menyesali. Tadi itu S, S, stop T ya. sekarang. T ini adalah take a step back. Artinya kita beneran mundur. Mundur ini baik mundur secara Harfiah? psychologically ya, dan juga harfiah, literally. Oke. Artinya nih, kalau misalnya kita lagi ngetik nih ya, stop, lalu take a step back, artinya taruh HP-nya dan kita mundur. Kayak Oke, kita perlu lebih berjarak lagi. Dan ini juga bisa berarti kalau misalnya aku lagi marah sama kamu misalnya. Mungkin take a step back-nya dengan mundur, minum dulu. Mungkin dengan cuci muka dulu. Mungkin tadi dengan kamu mandi. marah. Enggak, tadi minum itu karena beneran gitu. Beneran marah gitu. Nah, jadi take a step back itu seperti itu. Ini juga makin membuat kita berjarak dan memberikan tadi jeda tersebut. Nah, selama kita take a step back, kita mengubah situasi. Ingat, banyak banget triggers yang nggak kita sadari di sekeliling kita. Bisa jadi ruangannya panas, jadi kita lebih gampang marah. Bisa jadi berisik, jadi lebih gampang untuk marah. Dengan kita mundur, kita mengubah situasi, itu membuat kita jadi lebih tenang juga. Oke. Oke. Nah, lalu Lanjut ke O-nya, iya. O ini adalah observe. Artinya kita mencoba untuk menyadari, untuk memantau. Observe di dalam maupun di luar. Observe yang di luar, kita bisa dengan mengajak kita untuk tadi berpikir, apa yang tadi membuat aku marah ya? Oke. Bagian mana dari kejadian tadi yang bikin aku marah? Oke. Begitu. Nah, bisa jadi apakah orangnya, apakah mungkin apa yang dia katakan, kalaupun apa yang dikatakan, bagian mana dari kata-katanya itu. Oke. Jadi kita memang kayak menyadari. Observe-nya menyadari perasaan kitanya ya. Perasaan kita juga, dan tadi di luar, Di luar ini itu gimana? juga gimana? Kalau Oke. yang di dalam ini perasaan dan juga tubuh. Oke. Apa yang kita rasakan di tubuh? Apakah kita lagi ngerasa tangannya tegang? Apakah berasa kayak Pusing, sesak, gitu. pusing, betul banget. Dan ini semakin sering kita lakukan, semakin kita jadi terbiasa untuk mengenali ketika tadi fase eskalasi itu. Oke. Jadi orang yang udah tahu bahwa aku kalau lagi marah tuh rahangku kaku. Berarti itulah fase eskalasinya dia. Oke. Nah, setelah kita tadi observe, kita mencoba untuk mengenali diri, kita mencoba untuk memahami kenapa lingkungan membuat kita marah, ya. Baru berikutnya adalah P. P, betul. P ini adalah proceed mindfully. Proceed mindfully ini artinya kita tetap melanjutkan sesuatu, tapi secara sadar. Oke. Artinya kita mungkin berdiskusi secara sadar, kalaupun marah, marah secara sadar. Oke. Itu yang kita pengenkan. Jadi nggak selalu harus teknik stop ini berakhir dengan kita nggak jadi marah. Oke. Bisa jadi kita marah, tapi kan nanti marah sesuai dengan budget. Oke. Aku kecewa karena tadi kamu begini. Gitu. Oke. Itu yang kita pernah bahas di episode sebelumnya ya, mengenai I statement. Oke. Kalau nggak sadar, mungkin kita bakal bilangnya, kamu tuh yang bikin aku marah. Nah, kalau yang tunjuk, kamu. Nah, kalau kita I statement, aku marah karena tadi aku merasa begini. Gitu. Oke, iya. Karena udah 45 menit nih ya, kira-kira aku juga mau nanya lagi nih satu pertanyaan terakhir aja ya. Ada nih sekarang wahana yang bikin orang-orang tuh kalau misalnya mau marah tuh ke situ, kayak ini tuh sebenarnya terjadi waktu aku tahu tuh pertama tuh di Jepang. Orang Jepang tuh kan banyak yang tidak banyak yang malu-malu gitu kan, kayak tidak pernah mengekspresikan dirinya, avoidant. Oh iya. Cool Sasuke. Ini masih dibahas 2 episode tentang Sasuke. Iya bener, orang Jepang tuh sabar loh. Aku nggak pernah dengar orang Jepang teriak gitu, nggak pernah. Ya nggak Inu. Beda bahasa. Nah, jadi kayak orang Jepang tuh kan kebanyakan tuh avoidance gitu. Jadi mereka tuh butuh ruangan untuk marah. Jadi waktu itu ada wahana, ya kita sebutlah wahana gitu, di mana orang-orang tuh marah. Di sini juga udah ada. Di mana orang tuh pecahin barang, mecahin Oke, botol kayak gitu. Itu oke nggak sih untuk treatment kita meregulasi emosi itu? Baik. Kira-kira kalau orang lagi kondisi marah melakukan itu, setelah selesai apa yang dia rasakan? Lega. Lega. Jadi dalam jangka pendek itu berhasil. Karena itu tekniknya adalah katarsis. Katarsis itu kita benar-benar kayak meledakan kemarahan, kita benar-benar mengeluarkan itu. Apakah itu boleh dilakukan? Boleh. Apakah itu efektif? Efektif. Tapi tergantung penyebabnya dulu. Kalau ini marah sesekali-sekali, ya silahkan. Tapi kalau ini suatu sistem yang salah, misalnya dia stres sama pekerjaannya, masa sih setiap kali pulang kerja mau memecahkan Ya. barang seperti gitu kan?
Kecuali kalau misalnya memang ini habis rapat besar gitu yang 6 bulan sekali, terus dia disalahkan habis-habisan di rapat tersebut. Maka cara tersebut mungkin akan efektif. Oke. Ya, tapi ingat itu cuma salah satu cara. Yang penting adalah itu pun ngebantu karena kita channeling. Channeling ya, oke. Nah, kalau misalnya kita nggak dapet jadwal buat itu, ya mungkin kita bisa dengan channeling dengan cara lainnya. Iya, kan lucu juga ya kayak, aduh aku marah, gue mau booking appointment buat di ruangan Halo, ini. saya mau marah-marah. Saya mau marah, aduh piringnya nggak ada pak. Wah, ya nggak jadi gitu kan. Waiting list 1 bulan. Handphonenya dibanting jadinya. Ya, jadi channeling tersebut juga masih penting ya. Oke, kayaknya sekian kali ya kayak acara marah-marah kita hari ini. Acara marah-marah. Acara marah-marah. Acara marah-marah. Jadi aku mau ngerangkum lagi deh dikit gitu. Kalau marah-marah tuh wajar. Jadi kayak kita tuh boleh marah-marah asal sesuai budgetnya. Bener gak sih? Kalau misalnya budgetnya besar ya keluarkanlah yang secara besar. Tapi secara mindful juga. Betul. Ya secara mindful juga. Jadi boleh tetap marah-marah, tapi mindful dong marah-marahnya. Betul. Dan mengurangi nggak sih ketika lu marah-marah secara mindful, mengurangi tindakan yang tidak diinginkan. Contohnya seperti banting HP. Betul banget. Impulsif. Ya, impulsif. Kegiatan impulsif, iya. Betul. Kayak gitu. Ya marah-marah secara sesuai budget. Kalau sekiranya nih budgetnya kecil ya keluarkan kecil. Kalau budgetnya besar ya keluarkan besar. Jangan kurang ataupun jangan lebih justru ya. Betul sekali. Kayak gitu. Ya. Dan kalau teman-teman yang mungkin sekarang lagi marah ya, kumpulkan kemarin kalian di jari, lalu kalian pencet tombol subscribe. Masuk Lega. Pak Eko. Langsung lega tuh ya. Nah, itu tuh adalah anger management yang bagus Iya. tuh seperti itu. Oke, terus udah gitu aku juga mau ngasih tahu juga kalau misalnya kalian juga selain bisa pencet tombol subscribe, bisa pencet tombol notifikasi. Sebelahan, Betul. sebelahan tuh. Kalau masih kesel ya, Nah, masih kesel juga. Komen. Nah, belum lega juga, share. Share ke orang-orang yang bikin kalian marah. Ya, Gitu. nih, lu nih bikin gue marah nonton gitu. Boleh, begitu ya. Oke guys, jadi terima kasih sudah menunggu bersama kami di Ruang Tunggu. Buat yang masih penasaran dengan konten-konten sebelumnya, silahkan dikunjungi. Dan jangan lupa untuk follow akun media sosialnya @podruangtunggu atau akun sosial media Dr. Andres di @drandremon. atau Sora di @littlesora. Sampai jumpa di Ruang Tunggu berikutnya. Dan ingat, di setiap perhentian pasti ada cerita. Walaupun ceritanya marah-marah. Ya nggak apa-apa. Marah-marah, geng. Marah-marah itu perlu. Hal yang wajar, berapa lama sih untuk moving on itu? Tergantung dari berapa lama mereka sudah dekat, sedekat apa. Oke, kalau gitu gimana sih caranya moving on? Kayak untuk move on itu awalnya gimana? Kita perlu kenali dulu kenapa move on itu susah.